Yuk duluan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Oke, lanjut. Kali ini aku mau ajak teman-teman jalan-jalan ya guys. Jalan-jalan, kita lewat di Jalan Selokan Mataram. Lebih tepatnya dari arah Megok sampai ke kawasan. Karena kalau kita telusuri yang namanya Selokan Mataram itu panjang guys. Jadi nanti kita skip aja dari Meguarjo sampai ke Kalasan. Oke, let's go. Nah, sekarang kita ada di pertigaan Ring Road Utara, dan kalau ke kiri nanti ke arah Tajem. Oke, depan itu nanti ada pertigaan kecil, kita belok kiri. Nah, depan itu guys yang ada tulisannya UGD Rumah Sakit Hermina, kita ambil kiri. Oke. Oke guys, itu ada mobil-mobil terbalik ya. Oh enggak, itu mau parkir ternyata. Nah ini guys, yang kiri jalan ini yang disebut dengan Selokan Mataram atau irigasi untuk persawahan di sekitarnya. Kalau dilihat-lihat ya lebarnya kira-kira ada ya 2 meteran ya guys. Nah itu kanan jalan, nah itu ada area persawahan guys. Jadi sejarahnya itu Selokan Mataram ini dibangun atas dasar inisiatif dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX guys. Jadi pada waktu itu masa penjajahan Jepang itu kan warga pribumi banyak yang dibawa ke medan peperangan guys untuk membantu Jepang. Dan pada waktu itu banyak sekali warga dari pribumi yang tidak kembali guys, tidak kembali dari peperangan, entah itu hilang atau memang gugur. Warga yang di rumah tidak tahu guys, itu sebenarnya bagaimana tidak bisa kembali, atau apakah gugur atau memang sengaja tidak dikembalikan atau bagaimana, itu tidak ada berita yang lebih lanjut. Oleh sebab itu Sri Sultan Hamengkubuwono IX berinisiatif untuk menyelamatkan warganya dari kerja paksa Romusa pada zaman itu. Dan beliau mengajukan permintaan kepada Jepang agar dibuatkan
aliran irigasi yang nanti akan menghubungkan antara Sungai Opak dengan Sungai Progo. Sungai Opak itu yang terletak di Kalasan dan Sungai Progo yang berada di Kulon Progo. Dan akhirnya pada tahun 1944 usulan dari Sri Sultan disetujui guys oleh Jepang, hingga akhirnya dibangunlah selokan Mataram tersebut guys, dengan menggunakan tenaga warga pribumi guys, dengan alasan untuk membuat guys, sorry guys, motornya mogok guys. Ini tadi. Nah, dengan alasan kan pada waktu itu di Jogja itu termasuk daerah yang kering kan, dan hasil buminya itu hanya berupa singkong, yang nantinya singkong itu hanya bisa dikeringkan dan dibuat menjadi gaplek. Oleh sebab itu Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengusulkan agar dibuat irigasi agar nantinya bisa digunakan untuk perairan guys, perairan di sekitar Jogja. Sedangkan panjang selokan Mataram ini kira-kira sekitar 30,8 kilo panjang ya guys. Ini kalau misal kita telusuri dari Sungai Progo sampai dengan Sungai Opak itu bisa seharian. Dan nanti kalau misal kita bahas semuanya itu akan banyak guys, dan memakan waktu yang lama. Oleh sebab itu di video ini akan aku telusuri aja ya, yang dari Rumah Sakit Hermina sampai dengan Kalasan aja guys. Nah itu kalau kita lihat di sekelilingnya area persawahan semua. Lalu jalannya ini ya lumayan ngeri ya, banyak sekali lubang-lubangnya. Kalau malam ya teman-teman misal lewat sini harus berhati-hati karena penerangan di sini sangat minim sekali. Sedangkan di sepanjang jalan banyak sekali lubang-lubangnya guys. Pada awal dibangunnya saluran irigasi ini adalah tujuan utamanya adalah untuk mengairi pesawahan di sekitar guys. Tapi seiring berjalannya waktu, selokan Mataram ini digunakan oleh warga guys untuk kegiatan sehari-hari ya, misal untuk cuci baju, untuk mancing dan lain sebagainya guys. Nah ini kalau kita lihat kanan jalannya, kanan jalan banyak ini ya, banyak area persawahan. Kiri jalan juga area persawahan.
suasananya di sini sangat sejuk. Oke, di depan ada mobil guys, terus berbagi jalan, dan minggir malah ya. Sabar, harus sabar, ini sempit sekali guys jalannya. Nah, kita lanjut. Kalau kita lihat ya guys, selokan Mataram ini sekarang tidak terawat sih, karena banyak sekali sampah-sampah yang mengapung ya, yang mengotori airnya. Seharusnya selokan Mataram ini sih guys, dijadikan cagar budaya itu tuh, ditetapkan peraturan agar tidak membuang sampah di sini gitu ya, karena nantinya apa, peninggalan sejarah itu ada nilai sejarahnya itu loh guys. Jadi anak cucu kita nanti tahu kalau ini sejarahnya gini. Kalau selokan Mataram dulu dibangun pada masa penjajah Jepang, terus alasan dibangunnya begini gitu guys. Jadi agar nilai sejarahnya nggak hilang itu harus dilindungi. Oke, kita sudah sampai di penghujung selokan Mataram guys. Kita sudah sampai di daerah Kalasan. Oke, mungkin penelusuran untuk selokan Mataram cukup sampai di sini ya. Untuk video selanjutnya ditunggu ya guys. Untuk video selanjutnya. Oke, mungkin sekian. Apabila ada kesalahan atau ucapan yang tidak berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan. Untuk teman-teman jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel YouTube ini ya guys, agar aku nanti lebih semangat lagi untuk bikin videonya guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya guys, tetap patuhi protokol kesehatan. Oke, semangat.